Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di video pembelajaran prakarya yang nantinya di sini kita akan mempelajari tentang kerajinan berbasis media campuran. Adik-adik, perlu kita ketahui bahwa Indonesia sangat luas sekali, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan hal ini pasti kekayaan tiap daerah sudah tidak diragukan lagi. Dan dari hal tersebut, kita akan sama-sama mengenal tentang kerajinan yang dikenal di Indonesia. Salah satunya adalah model kerajinan berbasis media campuran. Adik-adik, kita tahu bahwa kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dalam pembuatannya itu tidak hanya mengandalkan satu bahan saja, tapi juga merupakan campuran dari berbagai bahan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Prinsip kali ini akan kita bahas mengenai 5 hal yang perlu kita perhatikan tentang kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah kerajinan ini merupakan penggabungan dari berbagai media, tidak hanya satu media saja. Bisa dari logam dengan kayu, bisa juga kayu dengan batu, dan lain sebagainya. Yang jelas tidak hanya menitik beratkan ke satu bahan. Kemudian yang kedua adalah bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Tidak hanya satu, bisa 2, 3, atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah bahan dapat terdiri dari homogen atau heterogen. Misalnya bahan alam dengan bahan alam, kemudian bahan buatan dengan bahan buatan, dapat pula bahan alam dengan bahan buatan. Yang keempat adalah tiap-tiap bahan punya karakteristik masing-masing. Kenapa? Karena hal ini bisa menambah estetika bahan saat produk kerajinan tersebut terbuat secara sempurna. Kemudian yang kelima adalah dalam pembuatan kerajinan berbasis media campuran harus menyatu. Kenapa? Karena hal ini akan menimbulkan penilaian yang lebih baik. Ketika bahan tersebut dapat menyatu, maka akan terjadi kesatuan dan harmonisasi sebuah karya. Dalam prinsipnya juga kita akan tahu tentang teknik kerajinan berbasis media campuran. Ada 2. Yang pertama adalah stilasi. Stilasi ini adalah bisa menyederhanakan, bisa juga menambah bentuk kerajinan sehingga kerajinan tersebut menjadi semakin indah. Contohnya kita lihat di situ adalah ada gambar kerang. Gambar kerang biasanya biasa-biasa saja ya. Tapi setelah kita beri sentuhan, kita tambah unsur logam, kita buat lebih baik lagi, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Ini termasuk produk stilasi dengan menambah logam. Kemudian yang selanjutnya adalah merubah bentuk produksi kerajinan atau deformasi. Kita lihat di gambar bahwa gambar tersebut tadinya adalah kursi. Namun karena melalui proses deformasi, kursi tersebut diubah wujudnya, akhirnya menjadi bentuk yang demikian. Namun fungsinya tetap sama, yaitu sebagai kursi dan sebagai tempat duduk. Karena deformasi di sini diartikan sebagai perubahan bentuk terjadi secara permanen. Dan berbagai contoh yang lain. Kemudian adik-adik, jenis dan karakter kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama ada batu. Berbagai macam jenis batu. Batu ini wujudnya bermacam-macam, warnanya bermacam-macam, dan teksturnya kebanyakan adalah keras. Batu ini bisa diolah dengan kayu, kemudian juga dengan logam. Kemudian adik-adik, selanjutnya adalah logam. Logam di sini bisa kita olah dengan berbagai campuran yang lain. Bisa logam dengan kayu,
logam dengan batu, dan logam dengan kerang. Kemudian adik-adik perlu kita tahu selanjutnya adalah plastik. Plastik di sini juga bisa kita ubah atau kita buat menjadi kerajinan. Kita bisa campur dengan logam, kemudian bisa kita campur dengan kain pita, menjadi kerajinan yang sangat indah. Kemudian selanjutnya adalah kayu. Adik-adik pasti semua sudah tahu apa itu kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu ini banyak macam-macam fungsinya loh. Dan kayu ini bisa dibuat menjadi kerajinan berbasis media campuran dan dicampur dengan logam, kemudian juga dengan kaca. Selanjutnya adalah keramik. Keramik ini adik-adik biasanya terbuat dari tanah liat. Dan keramik ini bisa dicampur untuk pembuatannya dengan kain menjadi bentuk yang indah, kemudian juga dengan rotan. Baik adik-adik, itu saja pembelajaran kita pada video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda.